Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa sallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang solih dan solihah yang Ustaz banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran online di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran yang minggu kemarin yang sudah kita lewati tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Alhamdulillah untuk berbaik sangkanya atau husnudonnya itu sudah kita bahas di minggu kemarin. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang amal soleh. Namun anda yang solih dan solihah, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan tentang amal soleh, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membuka kegiatan pembelajaran ini dengan pembacaan doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang halal lagi baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anda yang solih dan solihah, dalam mempelajari bab tentang amal soleh, maka kita harus ingat bahwa hidup di alam dunia ini itu hanya sementara. Sedangkan kehidupan akhirat itu kekal selama-lamanya, abadal abidin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia untuk mempersiapkan bekal hidupnya di akhirat. Sungguh amat disayangkan jika ketika Allah memberikan kesempatan hidup kita di dunia ini tidak dijadikan ataupun tidak digunakan sebaik-baiknya untuk modal nanti di akhirat. Karena suatu saat banyak sekali orang yang akan menyesal, banyak sekali orang yang akan merugi ketika waktunya tidak dia gunakan untuk memperbanyak amal soleh. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan, tidak membutuhkan amal soleh dari kita. Tapi sebaliknya lah, kita sendiri yang membutuhkannya. Wahai generasi muslim yang cerdas, anak-anak azkia yang solih dan solihah, setiap amal soleh yang kalian lakukan sebenarnya itu akan mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kalian, sekecil apapun amal yang kita lakukan, itu sungguh Allah akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Jadi janganlah sekali-kali kita meremehkan terhadap amal soleh yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya sederhana. Seperti apa? Seperti kita tersenyum kepada orang lain. Itu seperti hal yang sepele, seperti hal yang kecil. Padahal Allah tetap akan membalas setiap amal soleh yang kita lakukan sekecil apapun. Sebab nilai amal itu terletak bukan dari segi besar kecilnya, tapi terletak pada nilai keikhlasannya. Sedangkan yang mengetahui kadar seseorang ikhlas atau enggaknya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan dalam diri anda semuanya semangat untuk selalu beramal soleh. Jadikanlah diri anda yang soleh itu sebagai pribadi yang berakhlak mulia, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi hamba-hambanya yang soleh. Mudah-mudahan warga ataupun siswa SMP IT Azkia, baik yang ikhwan maupun yahwat, dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa selalu melaksanakan amal soleh. Terus yang jadi pertanyaan, amal soleh itu apa?
Nah, di sini bisa Anda lihat di layar bahwa yang disebut dengan amal soleh adalah segala perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara terminologi bahwa yang disebut dengan amal soleh adalah segala perbuatan yang tidak merusak atau menghilangkan atau menghilangkan kerusakan. Jadi perbuatan yang tidak merusak atau perbuatan menghilangkan kerusakan. Amal soleh itu harus memenuhi 2 syarat. Jadi ada 2 syarat supaya amal tersebut bisa disebut sebagai amal soleh. Pertama, syaratnya itu adalah perbuatan itu hendaklah selaras dan bersesuaian dengan syariat Islam. Apa yang kita lakukan, amal yang kita lakukan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Contoh, kita melaksanakan kerja bakti. Apakah kerja bakti ini sesuai dengan syariat Islam? Kalau seandainya kerja bakti itu sesuai dengan syariat Islam, maka itu termasuk perbuatan ataupun termasuk perbuatan amal soleh. Apakah kita menyapu ini termasuk amal soleh? Nah, itu bisa dilihat apakah kebersihan itu merupakan syariat Islam atau bukan. Kalau merupakan syariat Islam berarti menyapu itu merupakan amal soleh. Tapi kalau bukan merupakan syariat Islam berarti menyapu itu tidak termasuk amal soleh. Nah, jadi apa yang hendak kita lakukan, lihatlah terlebih dahulu apakah ini selaras ataupun sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Yang kedua, perbuatan atau perlakuan itu bertujuan untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dan sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan kita ingin mendapatkan ridho Allah, berarti itu termasuk kepada amal soleh. Karena ada amal yang sesuai dengan syariat Islam tapi tidak didasari ataupun tidak punya tujuan untuk mendapatkan ridho Allah, maka itu bukanlah termasuk amal soleh. Jadi bisa disimpulkan oleh anda semuanya, yang disebut dengan amal soleh itu adalah perbuatannya sesuai dengan syariat Islam dan tujuannya hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu syarat daripada yang disebut dengan amal soleh. Kriteria amal soleh. Jadi kriteria perbuatan amal soleh pertama harus dibarengi dengan niat yang ikhlas karena Allah. Segala bentuk perbuatan yang mana perbuatan tersebut itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala apabila perbuatan tersebut itu diniatkan dalam melaksanakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh adalah kita melaksanakan sholat. Sholat itu adalah sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam. Ketika kita sholat dan tujuan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam melaksanakan sholat tersebut ikhlas hanya karena Allah, maka sholat tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya ketika kita melaksanakan sholat dan tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala tapi karena yang lain, karena disuruh oleh orang tua, karena disuruh oleh guru, karena malu sama teman, maka meskipun itu perbuatannya sesuai dengan syariat Islam tapi itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena tujuannya ataupun niatnya tidak ikhlas karena Allah. Jadi kriteria yang pertama, amal soleh itu adalah harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, benar dalam melaksanakannya sebagaimana yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa yang kita laksanakan, ketika sudah ikhlas dalam melaksanakannya, yang kedua yang harus kita lihat adalah kita harus benar dalam melaksanakannya. Kalau sholat itu kita harus benar dalam gerakannya, kita harus benar dalam bacaan-bacaannya. Yang ketiga,
tujuannya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah kriteria-kriteria yang termasuk kepada amal soleh. Orang yang selalu melaksanakan amal soleh, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Bisa Anda lihat di Quran surah Al-Asr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Semua manusia nanti di akhirat itu akan merasa rugi, celaka. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang mempunyai iman dan senantiasa melaksanakan amal soleh. Itulah orang-orang yang tidak akan merugi nanti di akhirat. Jadi Anda yang soleh dan solehah, mudah-mudahan dengan pembahasan amal soleh ini bisa menjadi motivasi buat Anda soleh, buat Anda untuk senantiasa melaksanakan amal soleh. Kita lanjut, bentuk-bentuk amal soleh. Amal soleh ada beraneka ragam yang mencakup segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang wajib, ada yang dianjurkan atau sunnah. Amal soleh yang terpenting adalah ibadah. Dan di antara ibadah yang terpenting ialah sembahyang ataupun sholat 5 waktu. Puasa, zakat dan haji. Yang termasuk kepada rukun Islam. Karena kita tahu rukun Islam itu adalah pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima adalah ibadah haji. Ibadah-ibadah yang seperti ini termasuk dalam rukun Islam yang sama sekali tidak boleh diabaikan dan tidak boleh dianggap remeh. Apa yang sudah masuk kepada rukun Islam, kepada pondasi Islam, maka amal tersebut jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai diabaikan, jangan sampai diremehkan. Karena ketika orang meninggalkan rukun Islam, meninggalkan amal-amal yang ada dalam rukun Islam, mengabaikannya ataupun menganggapnya remeh, maka bisa jadi orang tersebut itu keluar daripada Islam. Ya, minimalnya orang tersebut telah berbuat dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda yang soleh dan solehah, apa yang masuk kepada rukun Islam, baik itu sholat, baik itu puasa, zakat dan ibadah haji, ini salah satu amal soleh yang wajib kita laksanakan dan tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita abaikan dan tidak boleh kita anggap remeh. Ya. Keuntungan beramal soleh. Pertama, orang yang melaksanakan amal soleh itu akan dianugerahi kehidupan yang baik. Nah, nanti bisa dilihat dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 ya. Quran surat An-Nahl ayat 97. Yang kedua, manfaat ataupun keuntungan daripada beramal soleh adalah memiliki rasa kasih sayang. Selanjutnya memperoleh pahala yang besar, memperoleh kekuasaan dan kesuksesan di muka bumi, memperoleh ampunan, memperoleh jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi. Ini salah satu keuntungan kita dalam melaksanakan amal soleh. Anak-anak yang soleh dan soleha, ketika kita sudah istiqomah dalam melaksanakan amal soleh, ketika kita sudah belajar melaksanakan amal soleh, maka ada perkara yang harus kita perhatikan juga. Jangan sampai ada amal soleh itu ternyata rusak, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini bisa Anda lihat ada hal-hal yang merusak amal soleh. Pertama, sibuk mengurus kesalahan orang lain. Ketika kita rajin sholat, ketika kita rajin puasa, rajin mengaji, tapi diri kita masih disibukkan dengan kesalahan orang lain, kita senantiasa mencari-cari kesalahan orang lain, bergibah, membicarakan kejelekan orang lain, maka amal yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan itu akan binasa, akan hancur, tidak akan ada dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, keras hati akibat dihinggapi penyakit riya, ujub, takabur dan hasud. Nah, ini adalah salah satu perusak-perusak dari amal soleh. Salah satunya adalah riya. Riya itu ketika kita melaksanakan suatu perkara yang baik, itu ingin dilihat sama orang lain. Kita sholat ingin dilihat sama orang lain bahwa kita ini adalah wanita solehah ataupun anak soleh. Kita mengaji, kita ingin dipuji sama orang lain. Ketika kita melaksanakan amal soleh dengan tujuan kita ingin dipuji sama orang lain, ingin dilihat sama orang lain, maka amal soleh yang kita lakukan itu akan binasa, tidak akan pernah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hal-hal yang merusak amal soleh adalah cinta pada dunia. Yang keempat, tidak punya rasa malu. Yang kelima, panjang angan-angan. Yang keenam adalah selalu berbuat zalim. Inilah 6 hal yang bisa merusak terhadap amal soleh yang harus kita jaga, yang senantiasa kita harus berhati-hati supaya kita tidak termasuk kepada orang-orang yang amal solehnya itu tidak bermanfaat ataupun tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah adalah yang soleh dan solehah. Pembahasan yang kita bahas pada kali ini, mudah-mudahan dengan mempelajari tentang amal soleh ini, adalah semuanya senantiasa bisa meningkatkan kembali, bisa memotivasi anda semuanya untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa beramal soleh, melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustaz doakan semuanya, mudah-mudahan adalah yang soleh dan solehah senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu yang istiqomah dalam melaksanakan amal solehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.